Halo sobat, kembali lagi bertemu dengan saya ya. Dimana Ratu Adil itu merasakan memilih punggawa itu harus tepat gitu. Memilih pembesar kerajaan, memilih kabinet lembaga kerajaan harus tepat. Karena apa? Para punggawa, para pembesar kerajaan itu sangat berperan penting untuk memajukan suatu kerajaan. Di mana suatu kerajaan tidak mungkin akan diperintah oleh rajanya sendiri. Tentunya raja akan memerlukan bantuan para senopati, para punggawa, para panggede atau pembesar kerajaan. Seperti menteri-menteri, seperti hakim, dan yang lainnya ya. Di mana memilih punggawa yang tepat, memilih pembesar negara yang tepat itu dianjurkan demi kebaikan negara, demi kebaikan kerajaan. Karena apa? Dengan salahnya pemilihan suatu punggawa, suatu pembesar kerajaan, itu akan membuat kerugian bagi kerajaan itu sendiri. Contoh. Kalau di suatu kerajaan sudah memiliki senopati perang, sudah memiliki panglima perang, di mana saat perang terjadi, ternyata senopati perangnya, panglima perangnya nggak bisa perang, dan bahkan nggak tega bunuh orang. Lalu yang jadi pertanyaan, kira-kira kalau perang bisa menang apa enggak? Mau bunuh aja nggak bisa. Tentunya kalau kayak gitu ya yang hancurlah kerajaan sang Ratu Adil. Ratu Adil itu butuhnya senopati perang, panglima perang, ya harus bisa perang, harus berani membunuh, berani melukai gitu. Contohnya lagi, menteri, seumpama menteri keuangan. Menteri keuangan sudah dipilih demi kemajuan kerajaan. Saat tiba waktunya, ketika Ratu Adil mau bertanya mengenai dana keuangan negara, keuangan kerajaan, tiba-tiba keuangannya tidak cocok dengan apa yang sudah Ratu Adil salin gitu. Ratu Adil itu menyalin nih dari beberapa kerjasama bilateral, multilateral, dari berbagai kerjasama ya, pemasukan negara, anggaran negara. Tiba-tiba kok dananya nggak cocok gitu, dan ada dana yang hilang secara tiba-tiba gitu. Ini kan jadi nggak wajar gitu. Itu akan menyusahkan negara, akan menyusahkan kerajaan. Ratu Adil itu butuhnya menteri keuangan, menteri perekonomian itu yang memang benar-benar bisa manajemen ekonomi, manajemen peruangan, dana negara untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat gitu. Enggak dikorupsi. Kalau dikorupsi itu namanya dia nyolong, dia mencuri hasil pajak negara, hasil anggaran negara, bahkan hasil ekspor negara gitu. Ratu Adil itu butuhnya apa? Punggawa-punggawa, entah senopati, entah menteri-menteri, itu yang jujur. Ratu Adil nggak butuh orang-orang yang suka nyolong, orang-orang yang sukanya nyelintut atau merugikan pihak Ratu Adil gitu. Kalau mereka mau mengabdi di istana Ratu Adil, kerajaan Ratu Adil, mereka harus mampu memberikan sesuatu yang mereka miliki, sesuatu yang terbaik yang bisa mereka berikan kepada kerajaan. Bukan malah merepotkan kerajaan, bukan malah merugikan kerajaan gitu. Jadi memang pemilihan panggede punggawa yang tepat ini akan mempengaruhi kemajuan suatu kerajaan. Suatu kerajaan akan maju bila mana semua panggede atau kabinet-kabinet lembaga negara semuanya jujur dan kompak untuk memajukan negara, untuk memajukan kerajaan. Bila mana hal itu tercapai, maka negara akan menjadi negara yang maju. Kerajaan akan menjadi kerajaan yang maju. Dan bila mana suatu panggede, pembesar kerajaan atau negara, kalau orangnya nggak jujur, nggak bisa dipercaya, dan nggak bisa menjalankan tugas dengan baik,
itu akan merugikan kerajaan, merugikan negara. Maka dari itu Ratu Adil rasa penting sekali untuk memilih parlemen atau lembaga atau panggede punggawa kerajaan itu yang tepat, di mana Ratu Adil akan menetapkan para pembesar kerajaan ataupun negara itu dengan hati-hati, enggak asal-asalan. Di mana tepatnya memilih punggawa atau pembesar kerajaan ini sangat-sangat dianjurkan demi kemajuan suatu kerajaan. Kalau Anda ingin memilih seorang patih, Anda yakin ingin menjadi patih atau perdana menteri? Kalau ditanya, emang kamu punya kemampuan menjadi perdana menteri? Emang kamu bisa memimpin militer? Kamu bisa memimpin kepala pertahanan, kepala keamanan, kepala perang, dan yang lainnya? Ya, namanya perdana menteri itu harus benar-benar memiliki jiwa pemimpin yang baik, nggak asal-asalan. Begitu pula dengan lembaga-lembaga lainnya atau kabinet-kabinet lainnya ataupun punggawa-punggawa lainnya. Mereka memiliki skill, memiliki kemampuan di bidang mereka masing-masing. Nggak mungkin kan kalau orang mampunya perang, nggak mungkin ditaruh di lembaga keuangan, kan nggak mungkin. Dia bisanya perang, dia nggak bisa masalah keuangan. Kalau dia kemampuannya di bagian perang, ya tentunya ditaruhnya di senopati perang gitu ya. Kalau dia kemampuannya di bidang keuangan, ya taruhnya di menteri keuangan, ngelola uang lah, mengelola data keuangan. Kalau dia mampunya untuk mencatat hasil kerja atau yang lainnya, ya udah taruh aja di perusahaan atau taruh aja di perkebunan atau pertanian gitu ya, untuk memajukan kerajaan gitu. Dimana Ratu Adil ini benar-benar hati-hati dalam pemilihan penguasa atau pemilihan kabinet atau pemilihan punggawa-punggawa kerajaan. Dukung terus misi dan visinya Ratu Adil untuk memajukan istana kerajaan Ratu Adil. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan komen di kolom komentar.